Okay, we're going to be continuing with the second angel's message now. Baik, saudara sekalian, kita akan lanjut dengan sesi keempat yang berjudul Pekabaran Malaikat Kedua. Let us just have a word of prayer again. Mari kita berdoa. Loving and gracious Father, as we go into this next message, Allah Bapa yang di sorga, sebagaimana kami akan melanjutkan dengan pekabaran selanjutnya, we pray that you will open our minds kami berdoa kiranya Engkau membuka pikiran kami and guide our hearts. dan tuntun hati kami. Help us to be able to understand Tolong kami untuk dapat mengerti and to apply it to our dan lives. mengaplikasikan dalam hidup kami. This we pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. So the second angel's message, it's found in Revelation 14 and verse 8. Pekabaran malaikat kedua terdapat dalam Wahyu 14 ayat 8. Before I read it, let us get something clear. When was the first angel's message declared? Sebelum saya lanjutkan, kapan pekabaran malaikat pertama dinyatakan? Remember, the angel represents the group of people that proclaims this message. Ingat bahwa malaikat itu adalah lambang, yaitu sekelompok orang yang mengabarkan pekabaran tersebut. So the first angel's message was fulfilled by the Advent people. Jadi pekabaran malaikat pertama disampaikan oleh umat-umat Advent, In 1844 and the years before. yaitu pada tahun 1844 dan sebelumnya. Remember that for years they were preaching Jesus is coming again. Mereka mengkhotbahkan bahwa Yesus datang segera, The sanctuary will be cleansed. bahwa Ka'bah akan dibersihkan. And so they warned the world that judgment was coming. Mereka mengamarkan dunia bahwa penghakiman sedang datang. And now we'll be looking at the second angel's message. Sekarang kita lihat pekabaran malaikat kedua. It says, And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Firman Tuhan berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. And to further explain this, we will look at a quote from Testimonies for the Church. Untuk menjelaskan lebih lanjut, kita baca kutipan dari Testimonies for the Church. It says, Our hopes now centered on the coming of the Lord in 1844. This was also the time for the message of the second angel, who flying through the midst of heaven cried, Babylon is fallen that great city. That message was first proclaimed by the servants of God in the summer of 1844. As a result, many left the fallen churches. Kita baca, harapan kita sekarang terpusat pada kedatangan Tuhan pada tahun 1844. Ini juga merupakan waktu untuk pekabaran malaikat kedua yang terbang di tengah-tengah langit dan berseru, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Pekabaran itu pertama kali diwartakan oleh hamba-hamba Tuhan pada musim panas tahun 1844. Akibatnya, banyak orang meninggalkan gereja-gereja yang telah jatuh. So, when was the second angel's message proclaimed? Kapan pekabaran malaikat kedua dikabarkan? Summer of 1844. Musim panas 1844. And what is Babylon? Dan apa itu Babel? The fallen churches. Gereja yang jatuh. And why are they fallen? Kenapa mereka jatuh? They drink the wine of Babylon, right? They've made all nations drink of the wine. Mereka jatuh karena mereka minum anggur yang memabukkan dari Babel. And they rejected the message of the first angel. Dan mereka menolak pekabaran malaikat pertama. You see, in 1843, there was the first disappointment. Kita tahu bahwa sejak tahun 1843 terjadi kekecewaan yang pertama. Because they had made a mistake in the reckoning of time. Sebab mereka membuat kesalahan dalam perhitungan waktu. They believed that Jesus would come in 1843. Mereka percaya Yesus datang pada tahun 1843. But 1843 came and left, and Jesus did not come. Dan pada waktu 1843 datang, sampai pada akhirnya, tapi Yesus tidak datang. And what did the churches do? Lalu apa yang gereja lakukan? They rejected the Advent message. Mereka menolak pekabaran kedatangan Tuhan. They wanted nothing to do
with the hope of Jesus coming soon. Mereka tidak mau terlibat tentang kedatangan Kristus yang datang segera. And so they cast out those that were faithful to the Advent message from their congregations. Itu sebabnya mereka keluarkan orang-orang yang percaya terhadap pekabaran Advent itu. And so the Advent people realized that those churches were part of Babylon. Jadi orang-orang Advent ini menyadari bahwa gereja-gereja itu bagian daripada Babel yang sudah jatuh. Remember in Revelation, Babylon is the Catholic Church. Dalam buku Wahyu, ingat bahwa Babylon itu adalah gereja Katolik. But she is the mother of harlots. Dia adalah ibu dari pelacur-pelacur. She has daughters. Dia punya anak-anak perempuan, That is, other churches that hold to her beliefs. yaitu gereja-gereja yang memegang teguh akan ajaran atau keyakinan gereja Katolik. And this is why they are fallen. Dan ini sebabnya mereka jatuh. And so the preachers began to preach and tell the people, come out of Babylon, they are fallen. Itu sebabnya mereka mengkhotbahkan kepada umat-umat keluar karena Babel sudah rubuh. And brothers and sisters, we are supposed to do the same work today. Dan saudara sekalian, kita perlu melakukan pekerjaan yang sama sekarang ini. We are to call people out of the churches Kita perlu panggil orang untuk keluar dari gereja, because they are fallen. sebab gereja telah jatuh. Now, what are some of these errors that they have accepted? Apa kesalahan yang telah mereka terima? I'm not going to read all of this Saya tidak akan baca seluruhnya. because we saw it in the last message. Kenapa kita tidak baca seluruhnya? Karena kita sudah baca dalam pekabaran malaikat pertama tadi. But we see there that James White mentions the 5 main fundamental errors of the Catholic Church. Dan kita lihat bagaimana James White menyatakan 5 kesalahan dari gereja Katolik. That the churches had adopted. Yang mana gereja-gereja adopsi. First is the Sunday. Yang pertama adalah hari Minggu. Then sprinkling for baptism. Kemudian baptisan percikan. Instead of baptism by immersion, they just sprinkle water. Gantinya menyelamkan, mereka hanya percik dengan air. Next, the Trinity. Yang kemudian Trinitas. And then consciousness of the dead. Kemudian orang mati yang tidak mati sesungguhnya, masih ada kesadaran. And eternal life in misery. Dan kehidupan kekal dalam kesengsaraan atau istilah lainnya purgatori. You see, brothers and sisters, we must beware of these false doctrines. Saudara sekalian, kita harus sadar akan 5 ajaran atau doktrin yang salah ini. We see that Satan is bringing into our church the Trinity. Kita lihat bagaimana setan membawa doktrin Trinitas ke dalam gereja kita. And if we fall for his delusions, Dan bila mana kita jatuh atau terjerat akan tipuannya, we will end up accepting all of these. kita akan akhirnya menerima semuanya. And you might think that's impossible. Mungkin saudara pikir, tidak mungkin. But the pen of inspiration tells us that our own pastors will get up on the pulpit and preach that we must keep the Sunday. Dan Roh Nubuat nyatakan, saya yakin beberapa sudah pernah baca, bahwa para pendeta kita akan berkhotbah dari mimbar untuk menyatakan kita akan berbakti pada hari Minggu. However, I would like to read the words in bold at the bottom. It says, this class who lived just prior to the second advent will not be keeping the traditions of men, neither will they be holding fundamental errors relative to the plan of salvation through Jesus Christ. Kita baca yang di tanda hitam atau bold bagian bawah. Golongan ini yang hidup sebelum kedatangan kedua tidak akan memelihara tradisi manusia. Mereka juga tidak akan memegang kesalahan mendasar yang berkaitan dengan rencana keselamatan melalui Yesus Kristus. Before Jesus comes, he will have a people that are pure not only in life but in doctrine. Sebelum Yesus datang, dia akan memiliki suatu umat yang tidak hanya murni dalam hidup, tapi juga doktrin. Another quote from James White, it says, the greatest fault we find in the Reformation is the Reformers stopped reforming. Had they gone on and onward till they had left the last vestige of papacy behind, such as natural immortality, sprinkling, the Trinity, and Sunday keeping, the church would now be free from her unscriptural errors. James White menuliskan yang bagian atas, kesalahan terbesar yang dapat kita temukan dalam reformasi adalah para reformator berhenti melakukan reformasi.
jika mereka terus maju dan seterusnya sampai mereka meninggalkan jejak terakhir kepausan seperti keabadian alami, percikan, trinitas, dan pemeliharaan hari Minggu, gereja sekarang akan terbebas dari kesalahan-kesalahannya yang tidak berdasarkan Alkitab. According to James White, where did these errors come from? Menurut James White, dari mana kesalahan-kesalahan ini berasal? The word in red, Berasal dari kepausan. the papacy. Yes. And in the quote before, he said, brought away from the Catholic Church. Dalam kutipan sebelumnya, kesalahan mendasar itu yang dibawa oleh kaum Protestan dari gereja Katolik. What I want us to see here is that our pioneers were not afraid to call out the papacy as the Antichrist. Yang saya mau sampaikan di sini adalah para pionir gereja Advent tidak takut untuk menyatakan bahwa kepausan adalah antikristus. And the source of all of these false doctrines. Dan itulah sumber daripada semua doktrin-doktrin palsu itu. Remember this, Ingat akan hal ini. because as we go on, we're going to see that our leaders today are taking a different course. Now notice what the pen of inspiration says. This is Sister White writing. She says the fallen denominational churches are Babylon. Babylon has been fostering poisonous doctrines, the wine of error. This wine of error is made up of false doctrines such as the natural immortality of the soul, the eternal torment of the wicked, the denial of the pre-existence of Christ prior to his birth in Bethlehem, advocating and exalting the first day of the week above God's holy sanctified day. These and kindred errors are presented to the world by the various churches, and thus the scriptures are fulfilled that say, for all nations have drunk of the wine of her fornication. Di kutipan bagian bawah adalah tulisan daripada Nyonya White. Dikatakan, gereja-gereja denominasi yang jatuh adalah Babel. Babel telah mengembangkan doktrin-doktrin beracun, anggur kesalahan. Anggur kesalahan ini terdiri dari doktrin-doktrin palsu, seperti keabadian alami jiwa, siksaan kekal bagi orang jahat, penyangkalan keberadaan Kristus sebelum kelahirannya di Bethlehem, dan menganjurkan serta meninggikan hari pertama dalam seminggu di atas hari Allah yang kudus dan disucikan. Kesalahan-kesalahan ini dan kesalahan-kesalahan sejenisnya disajikan kepada dunia oleh berbagai gereja, dan dengan demikian kitab suci digenapi yang mengatakan, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Notice here that the fallen denominational churches, they are Babylon. Perhatikan di sini dikatakan gereja-gereja denominasi yang jatuh adalah Babel. We must have nothing to do with them. Kita tidak perlu berurusan dengan mereka. And also notice that Sister White mentions 4 fundamental errors. Di sini Nyonya White mengatakan ada 4 dasar yang salah. She doesn't here mention sprinkling, Tidak disebutkan tentang percikan, but she mentions 4 other. tapi dia menyatakan 4 yang lainnya. Natural immortality of the soul, Keabadian alami jiwa, eternal torment of the wicked, siksaan kekal bagi orang jahat, also the Sunday, kemudian hari Minggu, and also she says the denial of the pre-existence of Christ prior to his birth in Bethlehem. dan dia katakan tentang penyangkalan keberadaan Kristus sebelum kelahirannya di Bethlehem. Remember, James White mentioned the Trinity. Ingat, James White menyebutkan Trinitas. Sister White mentions the denial of the pre-existence of Christ before Bethlehem. Nyonya White menyebutkan tentang penyangkalan keberadaan Kristus sebelum kelahirannya di Bethlehem. Now, those that are Trinitarian might say this is not talking about the Trinity. Orang-orang yang percaya Trinitas katakan, oh ini bukan berbicara tentang Trinitas. But though the Trinitarians believe that Jesus existed before Bethlehem, Meskipun kaum Trinitas percaya bahwa Yesus ada sebelum Bethlehem, they do not believe that the Son of God existed before Bethlehem. mereka tidak percaya bahwa anak Allah ada sebelum Bethlehem. They destroy the identity of Christ. Mereka menghancurkan identitas Kristus. And this is just what our pioneers said.
Inilah yang dikatakan oleh para pionir that the kita, Trinity destroys the identity, the personality of God and of Christ. bahwa Trinitas menghancurkan kepribadian Bapa dan Anaknya. Now we're going to look at our duty concerning the three angels' messages. Kita akan lihat tugas kita untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat. Our duty is to proclaim the three angels' messages. Tugas kita adalah untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Kita baca kutipan sebelah kanan. Terang yang Kristus ungkapkan kepada hambanya, sang Nabi, adalah untuk kita. Dalam wahyunya diberikan pekabaran 3 malaikat dan sebuah gambaran tentang malaikat yang akan turun dari sorga dengan kuasa yang besar, menerangi bumi dengan kemuliaannya. Di dalamnya ada peringatan terhadap kejahatan yang akan ada di akhir zaman dan terhadap tanda binatang. Kita tidak hanya harus membaca dan memahami pekabaran ini, tetapi juga memberitakannya dengan suara yang jelas ke seluruh dunia. Dengan menyampaikan hal-hal yang diwahyukan kepada Yohanes, kita akan dapat menggerakkan orang-orang. Pokok-pokok yang biasa dibahas oleh para pendeta dari hampir semua denominasi lain tidak akan menggerakkan mereka. Kita harus memberitakan pekabaran yang diberikan Allah kepada mereka. Dunia harus diperingatkan oleh pemberitaan pekabaran ini. Jika kita menutupinya, jika kita menyembunyikan terang kita di bawah gantang, jika kita membatasi diri kita sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat menjangkau orang banyak, maka kita harus bertanggung jawab kepada Allah atas kegagalan kita untuk memperingatkan dunia. According to the pen of inspiration, the three angels' messages we must not only understand but proclaim. Sebagaimana pena inspirasi katakan, kita tidak cukup mengerti pekabaran 3 malaikat, tapi kita harus kabarkan. And we see that it is our God-given message. Sebab itu adalah pekabaran yang dari Allah kepada kita. And if we fail to warn the world, we will be guilty. Dan jika kita gagal mengamarkan dunia, kita didapati bersalah. You see, the three angels' messages is the last warning for the world. Pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran terakhir bagi dunia. This has everything to do with our salvation. Sebab ini berhubungan dengan keselamatan kita. It is this message that prepares the people to meet Jesus. Pekabaran inilah yang menyiapkan umat-umat untuk bertemu dengan Yesus. It says, many have received great light through hearing the three angels' messages, and now they should proclaim these messages in all parts of the world. Dikatakan, banyak orang telah menerima terang yang besar melalui pendengaran pekabaran 3 malaikat, dan sekarang mereka harus memberitakan pekabaran ini di seluruh bagian dunia. Where should we proclaim the three angels' messages? Di mana kita harus kabarkan pekabaran 3 malaikat? In all of the world. Seluruh bagian dunia. The next quote says, we have a most important work to do, the work of proclaiming the third angel's messages. The third angel's message. We are facing the most important issues that men have ever been called to meet. All should understand the truths contained in the three messages, for they are essential to salvation. Yang kedua, kita memiliki pekerjaan yang paling penting untuk dilakukan. Pekerjaan memberitakan pekabaran malaikat ketiga. Kita menghadapi masalah yang paling penting yang pernah harus dihadapi manusia. Semua orang harus memahami kebenaran yang terkandung dalam 3 pekabaran. Karena itu penting untuk keselamatan. We see here that the three angels' messages are essential to our salvation. Pekabaran 3 malaikat penting bagi keselamatan kita. Now, concerning remember in Revelation, we have the three angels and their messages. Jadi dalam buku Wahyu kita tahu ada 3 malaikat dan 3 pekabaran. And in Revelation 18, we have another angel that comes down and lights the earth with its glory. Dan dalam Wahyu 18 ada 1 malaikat lagi yang datang dengan kuasa yang besar dan memenuhi dunia ini dengan kemuliaannya. This is the angel that joins the third angel's message. Ini adalah malaikat yang nanti akan bergabung dengan pekabaran 3 malaikat itu. Now, concerning that work, okay, that is yet future, Mengenai pekerjaan itu yang nanti di masa mendatang. it says the message of the fall of Babylon as given by the second angel is repeated. Dikatakan pesan atau pekabaran tentang kejatuhan Babel
sebagaimana diberikan oleh malaikat kedua akan diulang, with the additional mention of the corruptions which have been entering the churches since 1844. dengan penyebutan tambahan tentang kerusakan yang telah memasuki gereja-gereja sejak tahun 1844. In other words, brothers and sisters, this is the work that we are to do. Artinya, inilah pekerjaan yang kita harus lakukan. We are to proclaim the second angel's message, Kita harus kabarkan pekabaran malaikat kedua, warning people that Babylon is fallen. amarkan umat atau orang bahwa Babel sudah rubuh, Come out of her. keluar daripadanya. And also, we will let the people know what are the errors of Babylon and all of the additional corruptions that have come into the churches. Kita perlu kasih tahu sama orang kesalahan-kesalahan daripada Babel dan juga hal-hal yang telah membuat kerusakan dalam gereja. Now, brothers and sisters, I want to take some time and look at what some of our leaders have said. Sekarang kita akan lihat apa yang para pemimpin gereja Aten sampaikan. How many of you know Ganon Diop? Siapa yang tahu tentang Ganon Diop? He is the director of public affairs and religious liberty for our church. Ya, dia adalah direktur daripada hubungan publik dan juga kebebasan beragama. And he is a part of the ecumenical movement. Dan dia bagian daripada pergerakan okumene. Though he tries to rationalize it, Ya, meskipun dia coba membuat penjelasan yang mudah dimengerti, but he is always meeting with leaders from other churches. maksudnya mudah dimengerti tentang okumene karena gereja Advent katakan, oh kita tidak terlibat okumene, tapi sebenarnya terlibat. Dia coba jelaskan itu, tapi sebenarnya bagian daripada itu. Remember, this man is a part of the general conference. Orang ini adalah direktur di JIS. Listen to what he says. This is in one of his discussions not long ago. He said this. And of course, when people ask me, what is it that you preach? Is it the three angels' messages? I say, no. What I preach is Jesus, because Jesus is the good news. Jesus is the gospel. Dia pernah berkata, dan tentu saja ketika orang bertanya kepada saya, apa yang Anda khotbahkan? Apakah itu pekabaran 3 malaikat? Dan saya katakan tidak. Yang saya khotbahkan adalah Yesus, karena Yesus adalah kabar baik. Yesus adalah Injil. So according to Ganon Diop, does he preach the three angels' messages? Jadi menurut Ganon Diop, apakah dia mengabarkan pekabaran 3 malaikat? He doesn't. Dia tidak kabarkan. And is the gospel one with the three angels' messages? Apakah Injil satu dengan pekabaran 3 malaikat? According to him, no. Menurut dia tidak. Because he says he doesn't preach the three angel messages, he preaches Jesus. Jesus is the gospel. Sebab dia tidak kabarkan pekabaran 3 malaikat, tapi dia kabarkan Yesus, sebab Yesus adalah Injil. But let me tell you that the three angels message is the gospel. Tapi saya katakan kepada kita semua bahwa pekabaran 3 malaikat adalah Injil. Remember the first angel's message says, an angel came down with the gospel to preach to all the world. Ingat pekabaran malaikat pertama dikatakan ada seorang malaikat yang terbang di tengah langit membawa Injil yang kekal. Saying, fear God, Yang berkata, takutlah akan Allah, for the hour of his judgment has come. sebab masa penghakimannya telah tiba. So this angel has the gospel, and part of the gospel is this message, judgment has come. Jadi pekabaran 3 malaikat adalah Injil, dan bagian daripada Injil adalah penghakiman. Notice what the pen of inspiration says Pena Inspirasi berkata, concerning the three angels' messages. sehubungan dengan pekabaran 3 malaikat. This message is a part of the gospel, which could be proclaimed only in the last days, for only then would it be true that the hour of judgment had come. Dikatakan, pekabaran ini adalah bagian dari Injil yang hanya dapat diberitakan pada akhir zaman. Karena hanya pada saat itulah benar bahwa saat penghakiman telah tiba. And the next quote says, the message of salvation has been preached in all ages, but this message is a part of the gospel, which could be proclaimed only in the last days, for only then would it be true that the hour of judgment had come. Yang bagian akhir,
Pekabaran keselamatan telah diberitakan di segala zaman, tetapi pekabaran ini adalah bagian dari Injil yang hanya dapat diberitakan pada akhir zaman, karena hanya pada saat itulah benar bahwa saat penghakiman telah tiba. Our leader, Ganon Diop, has rejected the pen of inspiration. Pemimpin gereja Ganon Diop menolak tulisan roh nubuat. Because the three angel messages is part of the gospel. Sebab pekabaran tiga malaikat adalah bagian daripada Injil. And as we saw before, it is our duty to proclaim the three angels' messages. Dan sebagaimana nasihat sebelumnya, bagian kita adalah mengabarkan pekabaran tiga malaikat. Kita baca kutipan ini dari Testimonies for the Church volume 9, dikatakan, dalam pengertian khusus, umat Advent hari ke-7 telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka telah dipercayakan peringatan terakhir bagi dunia yang sedang binasa. Atas mereka bersinar terang yang luar biasa dari firman Allah. Mereka telah diberi pekerjaan yang paling penting, memberitakan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Mereka tidak boleh membiarkan hal lain menyita perhatian mereka. So what is the solemn work that is given to us? Apa pekerjaan paling penting diberikan bagi kita? The proclamation of the three angels' messages. Mengabarkan pekabaran tiga malaikat. She says there is no other work of so great importance. Dikatakan tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. They are to allow nothing else to absorb their attention. Mereka tidak boleh membiarkan hal lain menyita perhatian mereka. Yet, Ganon Diop says he doesn't preach the three angels' Tapi messages. kalau dia bilang, oh saya tidak kabarkan tentang pekabaran tiga malaikat. This is another thing that he said in the same meeting. Dalam pertemuan yang sama, beliau menyampaikan ini. He said, for example, for religious liberty, everyone knows during the Middle Age, the Catholic Church did not live according to that principle. But to be fair to the Catholic, it changed in 1965 when they had the Second Vatican Council because they made a declaration for religious liberty. So this is why we cannot slander Catholics. Yes, historically, because of the Inquisition and so forth was terrible and the Catholics were not immoral, but changed in 1965 with the document Dignitatis Humani. For example, a beautiful text, by the way, on religious freedom. So in other words, Adventists have to be educated also in what is happening in the world so that they will not slander people, not knowing their contribution. Beliau berkata, misalnya untuk kebebasan beragama, semua orang tahu bahwa selama abad pertengahan, Gereja Katolik tidak hidup sesuai dengan prinsip itu. Namun, untuk bersikap adil kepada umat Katolik, prinsip ini berubah pada tahun 1965 ketika mereka mengadakan Konsili Vatikan II. Karena mereka membuat deklarasi untuk kebebasan beragama. Jadi inilah mengapa kita tidak dapat memfitnah umat Katolik. Ya, secara sejarah atau secara historis karena inkuisisi dan sebagainya, itu mengerikan, dan umat Katolik bukanlah model. Tetapi itu berubah pada tahun 1965 dengan dokumen Dignitatis Humani, misalnya. Sebuah teks yang indah tentang kebebasan beragama. Jadi, dengan kata lain, umat Advent juga harus dididik tentang apa yang terjadi di dunia, sehingga kita tidak akan memfitnah orang tanpa mengetahui kontribusi mereka. Do you know what slander means? Tahukah artinya memfitnah? Anyone? What does slander mean? Apa artinya memfitnah? Menyatakan sesuatu yang tidak benar. Telling something that is not true Okay, about someone. exactly. When you say something about someone that's not true. Memfitnah adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar tentang seseorang. According to Ganon Diop, Adventists must be educated Menurut Ganon Diop, umat gereja Advent harus dididik. because the Catholic Church changed. Sebab gereja Katolik telah berubah. And if we preach that the Catholic Church is the Antichrist, Dan kalau kita mengkhotbahkan bahwa Katolik adalah antikristus, if we preach that the Catholic Church is Babylon, dan kalau kita mengabarkan Katolik adalah Babylon, the source of errors, sumber kesalahan, then we are slandering them. maka kita memfitnah mereka. What does the spirit of prophecy have to say? Lalu apa yang roh nubuat nyatakan?
Rome never changes. Her principles have not altered in the least. She has not lessened the breach between herself and Protestants. They have done all the advancing. Roh Nubuat berkata, Roma tidak pernah berubah. Di sini Roma Katolik maksudnya. Prinsip-prinsipnya tidak berubah sedikit pun. Roma tidak mengurangi jurang pemisah antara dirinya dan kaum Protestan. Mereka telah melakukan semua kemajuan. So who has changed? Jadi siapa yang berubah? The Protestant churches. Protestan yang berubah. She goes on to say also in great controversy, and let it be remembered, it is the boast of Rome that she never changes. The principles of Gregory the Seventh and Innocent the Third are still the principles of the Roman Church. And had she the power, she would put them in practice with as much vigor now as in past centuries. Dilanjutkan, dan perlu diingat, Roma bangga karena Roma tidak pernah berubah. Prinsip-prinsip Gregorius VII dan Innocentius III masih menjadi prinsip-prinsip gereja Roma. Kalau saja Roma punya kekuasaan, Roma akan mempraktekannya dengan penuh semangat seperti pada abad-abad sebelumnya. And we know that Rome will exercise power like it did before. Dan kita tahu bahwa Roma akan melakukan kembali kuasanya seperti sebelumnya. But our leaders are telling us, no, they have changed. Tapi para pemimpin gereja Advent mengatakan, oh tidak, mereka sudah berubah. Don't preach the second angel's message. Jangan khotbahkan tentang pekabaran malaikat kedua. Don't say that Rome has fallen Jangan katakan Roma telah jatuh, because she changed. sebab dia sudah berubah. Continuing, it says, Rome never changes. She claims infallibility. Katakan Roma tidak pernah berubah. Roma mengklaim kesempurnaannya. It is Protestantism that will change. Protestantisme lah yang akan berubah. And then last one, but Romanism as a system is no more in harmony with the gospel of Christ now than at any former period in her history. Tetapi Roma sebagai sebuah sistem tidak lagi selaras dengan Injil Kristus sekarang daripada periode manapun sebelumnya dalam sejarah Roma. Kemudian dalam The Great Controversy halaman 571 dikatakan, gereja Roma kini tampil di hadapan dunia menutupi catatan kekejamannya yang mengerikan dengan permintaan maaf. Gereja Katolik telah mengenakan pakaian seperti Kristus, tetapi gereja itu tidak berubah. Setiap azas kepausan yang ada di masa lampau masih berlaku hingga saat ini. Doktrin-doktrin yang dirancang di masa-masa yang paling gelap masih berlaku. Janganlah ada yang menipu diri sendiri. Kepausan yang kini begitu dihormati oleh kaum Protestan adalah kepausan yang sama yang memerintah dunia pada zaman reformasi, ketika umat-umat Allah bangkit dengan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyingkapkan kejahatannya. Gereja itu memiliki kesombongan dan arogansi yang sama, yang menguasai raja-raja dan pangeran-pangeran, dan mengklaim hak prerogatif Allah. Rohnya, yaitu roh gereja Roma, tidak kurang kejam dan lalim sekarang daripada ketika gereja itu menghancurkan kebebasan manusia dan membunuh orang-orang kudus milik yang maha tinggi. So has Rome changed? Jadi apakah Roma berubah? No. Tidak ada berubah. But what is she doing? She's covering up Lalu apa yang dia lakukan? Dia menutupi the part that she doesn't want everyone to see. untuk orang tidak lihat apa yang orang lain tidak boleh lihat. Now we're going to look at what Neil Wilson said. Sekarang kita lihat apa yang Neil Wilson, ketua GC, yang adalah bapaknya siapa? The president of our Ted Wilson. the president of our general conference is Ted Wilson. His father was Neil Wilson. Ya, ini bapaknya Ted Wilson. And he was the general conference vice president when he made this statement under oath in a court hearing. Dan pada waktu dia menyatakan kalimat ini, dia waktu itu adalah wakil presiden GC. Dia menyatakan ini dalam sebuah sidang pengadilan dan dinyatakan di bawah sumpah. And this is what he said. Ini yang dia katakan. Although it is true that there was a period in the life of the Seventh-day Adventist Church when the denomination took a distinctly anti-Roman Catholic viewpoint, and the term hierarchy was used as a pejorative sense, to refer to the papal form of church governance,
That attitude on the church's part was nothing more than a manifestation of widespread anti-popery among conservative Protestant denominations in the early part of this century and the latter part of the last, and which has now been consigned to the historical trash heap so far as the Seventh-day Adventist Church is concerned. Dia bilang begini, meskipun benar bahwa ada suatu periode dalam kehidupan gereja Masehi Advent hari ke-7 ketika gereja Advent mengambil sudut pandang yang sangat anti Katolik Roma, dan istilah hierarki digunakan dalam pengertian yang merendahkan untuk merujuk pada bentuk tata kelola gereja kepausan. Sikap gereja tersebut tidak lebih dari sekedar manifestasi anti kepausan yang meluas di antara denominasi Protestan konservatif di awal abad ini dan akhir abad lalu, dan yang sekarang telah dibuang ke tumpukan sampah sejarah sejauh menyangkut gereja Masehi Advent hari ke-7. Do you understand? Apakah saudara dapat mengerti apa yang dia sampaikan? So according to him, the Adventist Church is no more anti-pope. Intinya yang dia sampaikan adalah gereja Advent dulu anti, sekarang sudah tidak anti. Do you think he is preaching the second angel's message Apakah dia mengabarkan pekabaran malaikat kedua? in this statement? No. Let us look at other things that he said. In 1981, when the church officially adopted the Trinity doctrine, this is what he said. Tahun 1981, pada waktu gereja Advent mengadopsi doktrin Trinitas, Pendeta Neil Wilson menyatakan yang berikut ini. He said there is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Dia berkata, ada organisasi universal dan benar-benar Katolik, gereja Advent hari ke-7. Do you think that's coincidence? Apakah ini kebetulan? Brothers and sisters, the Seventh-day Adventist movement is not a Catholic movement. Saudaraku dalam Tuhan, pergerakan Advent bukan pergerakan Katolik. But we see why these men were making these changes. Tapi kita bisa lihat kenapa para pemimpin ini membuat perubahan. Why did they accept the Trinity doctrine? Kenapa mereka terima doktrin Trinitas? So that they could be part of Babylon. Supaya mereka dapat menjadi bagian dari Babylon. Because by accepting the Trinity doctrine, then he says, now we are Catholic. Sebab dengan menerima doktrin Trinitas, maka dia katakan sekarang kita benar-benar Katolik. Now the next quote is in reference to the General Conference trademarking the Seventh-day Adventist name. Ya, kalimat berikut ini berhubungan dengan merek dagang tentang gereja Advent. So the church, the organization has trademarked the name Seventh-day Adventists. Dan nama itu sudah dijadikan baku gereja Masehi Advent hari ke-7. You cannot go and put up the name Seventh-day Adventists. They can take you to court because of that. Karenanya kita tidak bisa menggunakan nama Advent hari ke-7 karena sudah dibakukan, sudah disahkan milik gereja Advent. Kalau kita gunakan kata itu, maka kita akan dituntut di pengadilan. Now when they did this, look at what he said. Dan pada waktu mereka buat itu, He says, we've got to protect that name, Seventh-day Adventists, because we are giving a false impression to the world. And this church-state business, be a little careful how you use that, because that is not in Scripture. Separation of church and state, that is a particular North American philosophy. It exists nowhere else in the world. Dia berkata, kita harus melindungi nama itu, ya nama gereja Advent hari ke-7. Karena kita memberikan kesan yang salah kepada dunia. Dan urusan gereja negara ini, berhati-hatilah bagaimana Anda menggunakannya. Karena itu tidak ada dalam kitab suci. Pemisahan gereja dan negara. Itu adalah filosofi Amerika Utara yang khusus. Itu tidak ada di tempat lain di dunia. So we see there, he does not believe that church and state, the union of church and state, is a biblical thing. Dia tidak percaya bahwa penyatuan
negara dan agama adalah sesuatu yang alkitabiah. But it is. Tapi ya, The Bible tells us about the second beast, sebab Alkitab menyatakan tentang binatang yang kedua, which is the United States, yang adalah Amerika Serikat, that has power to form the image of the beast, yang punya kuasa untuk membentuk patung binatang itu, which is union of church and state, yang adalah gabungan gereja dan negara, and will cause it to both speak and cause all that will not obey to be killed. dan yang menyebabkan patung itu berbicara dan menyebabkan semua yang tidak mau menyembah dibunuh. And so we see there that the United States will give power to the church to enact laws and enforce them. Jadi kita bisa lihat negara yaitu Amerika akan memberikan kuasa kepada gereja untuk melakukan hukum atau menerapkan hukum. And through this movement, the Sunday law will be implemented. Dan pada waktu itulah undang-undang hari Minggu akan dinyatakan. But according to Neil Wilson, we should not preach that. Tapi menurut Neil Wilson, tidak boleh kita kabarkan itu. There's no such thing as church and state. Tidak ada yang namanya gereja dan negara digabungkan. What does the pen of inspiration have to say? Apa Roh Nubuat nyatakan? We'll read the second section of bold letters. It says, the sins of Babylon will be laid open. The fearful results of a union of church and state, the inroads of spiritualism, the stealthy but rapid progress of the papal power, all will be unmasked. Yang bagian tengah, yang tandai hitam, dosa-dosa Babel akan diungkapkan. Hasil yang menakutkan dari penyatuan gereja dan negara, serangan-serangan spiritualisme, kemajuan kekuasaan kepausan yang diam-diam tapi cepat, semuanya akan tersingkap. And this she's talking about the loud cry of the third angel's message. Dan ini dinyatakan tentang seruan nyaring akan pekabaran malaikat ketiga. The work that you and I are supposed to do. Pekerjaan yang harus kita lakukan. So what is one of the things that we must expose? Apa yang harus kita singkapkan? The fearful results of the union of church and state. Hasil yang menakutkan dari penyatuan gereja dan negara. But Neil Wilson says, be careful how you use that. Tapi Neil Wilson katakan hati-hati dalam menyampaikannya. The pen of inspiration says we have far more to fear from within than from without. The hindrances to strength and success are far greater from the church itself than from the world. Roh Nubuat berkata, kita memiliki lebih banyak hal yang perlu kita takuti dari dalam diri kita sendiri daripada dari luar. Hambatan terhadap kekuatan dan kesuksesan jauh lebih besar berasal dari gereja itu sendiri daripada dari dunia. Do you see our need to study for ourselves? Dapatkah kita lihat sekarang pentingnya kita belajar bagi diri kita sendiri? We cannot put our confidence in men. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita kepada manusia. Our very leaders are failing us Pemimpin-pemimpin gereja telah mengecewakan kita and leading us astray. dan memimpin kita menyimpang dari jalan kebenaran. We must know where we stand Kita harus tahu di mana kita berdiri and hold fast till Jesus comes. dan tetap teguh sampai Yesus datang. Now what about ecumenism? Bagaimana tentang oikomenisme? The pen of inspiration says the church that holds to the word of God is irreconcilably separated from Rome. Gereja yang berpegang pada firman Allah terpisah secara tidak dapat dinamaikan dari Roma. If we believe in God's word, we have nothing to do with Rome. Kalau kita percaya kepada firman Allah, kita tidak punya hubungan apapun dengan Roma. It goes on to say it is a backsliding church that lessens the distance between itself and the papacy. Bagian akhir dikatakan, gereja yang murtad itu mempersempit jarak antara dirinya dan kepausan. Revelation 13 verse 3 says, and I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Wahyu 13 ayat 3 berkata, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. 1798, Rome lost its power.
Kita tahu dalam tahun 1768 Roma kehilangan kuasanya. It received a deadly wound. Dia menerima luka yang membahayakan hidupnya. However, the Bible says that it will regain its power. Tapi dikatakan dia akan memperoleh kembali kekuatannya The atau wound kuasanya. will be healed, Lukanya akan sembuh and the whole world will follow the beast. dan seluruh dunia akan mengikuti binatang itu. Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power. Dikatakan Protestanisme akan merentangkan tangannya melintasi jurang untuk meraih tangan kekuasaan Romawi. So we see the Bible and the spirit of prophecy tell us that there will be a union between the churches. Kita bisa lihat Alkitab dan Nubuat menyatakan tentang penyatuan agama dan negara, The ecumenical movement. yaitu pergerakan oikumene. Let us look at what the Bible has to say concerning the ecumenical movement. It says there, now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of the captivity built the temple unto the Lord God of Israel, they came to Zerubbabel and to the chief of the fathers and said unto them, let us build with you, for we seek your God as ye do. And we do sacrifice unto him since the days of Esarhaddon. And going on it says, they answered, ye have nothing to do with us to build an house unto our God, but we ourselves together will build unto the Lord God of Israel, as King Cyrus the king of Persia had commanded us. Kita lihat dari Esra 4 ayat 1-3 tentang prinsip oikumenisme. Esra 4 ayat 1-3 berkata, ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu, sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhaddon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia. Who wanted to help build the house of God? Siapa yang mau membantu mereka membangun bait Allah? The enemies Para of musuh, God's people. musuh daripada umat-umat Allah. And the same thing is happening today. Dan hal yang sama terjadi sekarang ini. Our enemies are saying, come, let us get together. Para lawan umat-umat Allah berkata, We mari kita worship- berkumpul bersama berbakti. We worship the same God. Kita menyembah Allah yang sama. But listen to what the spirit of prophecy says. Apa yang Roh Nubuat katakan tentang hal ini? The prophet and these fathers did not regard the people of the land as worshippers of the true God, and though these professed friendship and wished to help them, they dared not unite with them in anything relating to his worship. Dikatakan, Nabi dan para leluhur ini tidak menganggap penduduk negeri itu sebagai penyembah Allah yang benar. Dan meskipun mereka mengaku bersahabat dan ingin menolong mereka, mereka tidak berani bersatu dengan orang-orang itu dalam hal apapun yang berhubungan dengan penyembahan kepadanya. We must have nothing to do with the enemies of our faith. Kita tidak boleh ada urusan dengan musuh daripada iman kita. The Catholic Church and the fallen Protestant churches, they worship a different God than we do. Gereja Katolik dan para pengikutnya menyembah Allah yang berbeda dengan yang kita sembah. Kita baca Nehemia 6 ayat 1-3. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan sesuatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti
oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Here again, we see that the enemies of God's people told Nehemiah, "Come, let us get together." But they had other plans. Ya, kembali di sini diceritakan tentang musuh umat Allah mempengaruhi Nehemia untuk datang, tapi punya niat jahat. What did they want to do to him? Apa yang mereka mau lakukan kepada Nehemia? Mischief. Mencelakakan. And so it is today. Hal yang sama The sekarang ini. ecumenical movement is to destroy the work that we are supposed to do. Pergerakan ekumene adalah untuk menghancurkan apa yang harus kita lakukan. But our answer should be the same as Nehemiah. Jawaban kita harus sama seperti Nehemia. I am doing a great work so that I cannot come down. Saya tengah melakukan suatu pekerjaan besar, saya tidak bisa datang. Why should the work cease whilst I leave it and come down to you? Untuk apa pekerjaan besar ini terhenti sebab aku datang kepadamu? Remember the quote that we read, "Nothing is to take up our time but the presentation of the three angels' messages." Ingat dari kutipan sebelumnya, tidak ada hal-hal lain yang boleh menghalangi untuk pekerjaan kita mengabarkan pekabaran 3 malaikat. We have no time to go and get together with the other churches that don't want to accept the truth. Kita tidak punya waktu untuk berkumpul dengan gereja-gereja lain yang tidak punya kesatuan kebenaran. We must preach the truth to those who want to hear. Kita harus kabarkan kebenaran bagi mereka yang mau mendengar. Kita baca kisah 4 ayat 18 sampai 20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." We are going through a similar experience. Kita akan melewati masa-masa yang serupa. Our leaders are telling us not to preach the truth. Para pemimpin akan mengabarkan kepada kita atau menyatakan kepada kita, jangan kabarkan kebenaran. But we must answer like Peter and John did. Kita harus jawab sebagaimana Petrus dan Yohanes jawab. We cannot but speak the things which we have seen and heard. Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Baik, kita baca kutipan dalam bahasa Indonesia. Saya juga melihat bahwa banyak orang tidak menyadari apa yang harus mereka lakukan agar dapat hidup di hadapan Tuhan tanpa seorang imam besar di bait suci selama masa kesusahan, masa kesesakan ini ya. Mereka yang menerima meterai Allah yang hidup dan dilindungi pada masa kesusahan harus mencerminkan gambar Yesus sepenuhnya. Saya melihat bahwa banyak orang mengabaikan persiapan yang sangat dibutuhkan dan menantikan saat penyegaran dan hujan akhir untuk mempersiapkan mereka agar dapat berdiri pada hari Tuhan dan hidup di hadapannya. Oh, betapa banyak yang saya lihat pada masa kesusahan tanpa tempat berteduh. Mereka telah mengabaikan persiapan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menerima penyegaran yang harus dimiliki semua orang agar mereka dapat hidup di hadapan Allah yang kudus. Mereka yang menolak untuk dibentuk oleh para nabi dan gagal untuk menyucikan jiwa mereka dalam menaati seluruh kebenaran, dan yang bersedia untuk percaya bahwa kondisi mereka jauh lebih baik daripada yang sebenarnya, akan datang pada saat malapetaka-malapetaka itu turun, dan kemudian melihat bahwa mereka perlu dibentuk dan dipersiapkan untuk pembangunan. We see here that for us to live in the sight of God, when Jesus leaves the most holy place, Saudaraku dalam Tuhan, pada saat kita hidup bersama Allah, pada waktu Yesus keluar dari bilik yang maha suci, we must fully reflect the image of Christ. kita harus sepenuhnya merefleksikan rupa Yesus. And it says here that many are neglecting the preparation that is needed. Dan dikatakan di sini, banyak yang mengabaikan persiapan yang dibutuhkan. And what are they waiting on? Nah, apakah yang mereka tunggu? It says here that many are waiting for the refreshing or the latter rain to fit them to meet God. Banyak yang menunggu untuk atau menantikan saat penyegaran dan hujan akhir agar mereka dapat bertemu dengan Tuhan. It says, "Oh, how many I saw in the time of trouble without a shelter. They had neglected the needful preparation, therefore they could not receive the refreshing
that all must have to fit them to live in the sight of a holy God. Perhatikan dari kalimat kata oh. Oh, betapa banyak yang saya lihat pada masa kesusahan tanpa tempat berteduh. Mereka telah mengabaikan persiapan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menerima penyegaran yang harus dimiliki semua orang agar mereka dapat hidup di hadapan Allah yang kudus. We need the latter rain to fit us to see God, yes. Kita harus memiliki kecurahan roh hujan akhir agar dapat melihat Allah. But there's a preparation that we need so that we can receive the latter rain. Tapi perlu persiapan untuk kita dapat menerima hujan akhir. And this is what people don't understand. Dan inilah yang banyak umat tidak pahami. They're living as they please Mereka hidup sebagaimana mereka mau. and saying that when the Lord pours out His Spirit, I'll receive the Spirit and I will change then. Ya, dia bilang nanti pada waktu hujan akhir dicurahkan, saya akan terima dan saya akan diubahkan. But it won't be that way. Tapi bukan demikian caranya. If we do not prepare our souls today, Kalau kita tidak persiapkan hidup kita sekarang, jiwa kita sekarang, when the latter rain is poured out, pada waktu hujan akhir dicurahkan, Jesus is going to pass us by. Yesus akan melewati kita. And He will pour His Spirit on those who have prepared. Dan dia akan curahkan rohnya kepada mereka yang bersedia. Are you preparing, my dear brother, my dear sister? Adakah saudara sekalian bersedia, saudaraku dalam Tuhan? She goes on to say, Dia lanjutkan, Nyonya White berkata, tetapi tidak akan ada waktu untuk melakukannya dan tidak ada pengantara untuk membela perkara mereka di hadapan Bapa. Sebelum waktu ini, pernyataan yang sangat khidmat telah keluar. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saya melihat bahwa tidak seorang pun dapat berbagi penyegaran kecuali mereka memperoleh kemenangan atas setiap pengepungan, atas kesombongan, keegoisan, cinta dunia, dan atas setiap kata dan tindakan yang salah. Karena itu, kita harus semakin dekat kepada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh mencari persiapan yang diperlukan untuk memampukan kita bertahan dalam pertempuran di hari Tuhan. Hendaknya semua orang mengingat bahwa Allah itu kudus dan tidak seorang pun kecuali makhluk kudus yang dapat diam dalam hadiratnya. we see that we cannot have the latter rain unless we get rid of sin. Kita tidak dapat menerima hujan akhir kecuali kita singkirkan dosa. Brothers and sisters, I don't know how the song is in Bahasa, but in English it says, break down every idol, cast out every foe. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi ada satu lagu dalam bahasa Inggris katakan, hancurkan setiap berhala, usir semua musuh. Lord, wash me, and I shall be whiter than snow. Sucikan aku agar aku putih seperti salju. Are you washed by the blood of Christ? Adakah kita semua disucikan atau dibersihkan oleh darah Kristus? Remember that to remain converted, we must daily be washed in the blood of Christ. Ingat, untuk kita tetap setiap hari bertobat, kita harus setiap hari dibersihkan oleh darah Yesus. Daily we must conquer sin. Setiap hari kita harus kalahkan dosa. Daily and moment by moment we must walk with the Lord. Setiap hari, waktu demi waktu, kita harus berjalan bersama Tuhan. You know your life. Saudara tahu masing-masing hidup saudara. Are you walking with the Lord? Adakah saudara berjalan bersama Tuhan? Enoch walked 300 years with the Lord. Henok berjalan 300 tahun bersama Tuhan. That's a privilege none of us will ever be able to enjoy. Satu kesempatan istimewa yang satu pun kita tidak dapat nikmati. Not even a third of that. Tidak sepertiganya pun tidak. But the little bit of life that we have left, we can walk with the Lord. Tapi dengan waktu singkat yang kita masih miliki, kita bisa berjalan bersama Tuhan. Amen. So let us do that. Mari kita lakukan. Let us prepare. Mari bersedia. Because Jesus is coming and He's coming soon. Sebab Yesus datang dan Dia datang, The signs are being shown in the world. tanda-tanda sudah nyata di dunia ini. All that Jesus told us is starting to be fulfilled. Apa yang Yesus sampaikan sudah mulai tergenapi. Let us not fall asleep when we need to be wide awake. Jangan tertidur, di mana kita saat ini harus terjaga. And let us do a heart work. Mari kita semua bekerja untuk pekerjakan hati kita. And let us seek God and agonize in prayer. Dan cari Tuhan
dan berseru kepada dalam doa. The Bible says we must work out our salvation with fear and trembling. Kita harus kerjakan keselamatan kita dengan adil dan gemetar. May God help us to be faithful, Kiranya Tuhan memberkati kita agar tetap setia. is my prayer. Adalah doa saya. May God bless you. Tuhan memberkati. Amin.